hari 3 malam. Berapa yang sudah kita potong, Pak? Itu lebih kurang antara 3 sampai 4 ton. Yang sudah kita potong itu kita bawa kemana, Pak? Untuk sementara akan kita amankan ke ibu kota Sekarang. Untuk hambatannya, Pak? Ada nggak hambatan dari warga atau apa? Oh, tidak ada. Malah yang memotong warga, kemudian juga yang mengangkut. Itu warga tempat. Artinya kita upahin kepada warga, Pak, ya? Ya, benar. Pemotongan itu 15.000 per kilogram. Kemudian pengangkutan 10.000 per kilogram. Pengaman ini dilakukan oleh dari berbagai unsur, dari TNI, dari Polri, TNI Polri, Brimob, Satpol PP, Dinas Kehutanan, dinas terkait, dinas pertambangan, dan masyarakat setempat. Begitulah nasib 20 ton batu giok Aceh yang 2 pekan terakhir membuat heboh. Dan demi menghindari konflik, batu giok di kawasan hutan lindung Gampong Krueng Isep Kabupaten Nagan Raya Nangro Aceh Darussalam akhirnya dieksekusi, yakni dibelah dan dicacah. Saat proses pencacahan berlangsung, penjagaan pun berlangsung ketat. Bukan hanya melibatkan polisi dan polisi khusus kehutanan, tapi juga tentara. Batu yang ditaksir berharga 30 miliar itu selanjutnya akan disimpan di kantor pusat pemerintahan Suko Makmui, Nagan Raya Aceh. Temuan batu giok berharga puluhan miliar itu memang diduga sempat memicu ketegangan antar warga. Maklum saja, harganya sangatlah menggiurkan. Akhir-akhir ini di kalangan masyarakat memang heboh berburu batu. Para selebritis tak sedikit yang ikut berburu. Salah satunya Helmalia Putri. Wanita cantik ini kemana-mana tak lepas dari senjata rahasia berupa senter untuk mengukur kadar kualitas batu mulia. Ia tak segan-segan terjun ke pasar tradisional demi memburu batu yang disukainya. Biasanya saya memang lebih suka cari yang bahan karena kadang-kadang kita bisa nemuin batu dengan kualitas bagus, terus harganya bisa jauh lebih murah gitu. Tapi ya untung-untungan kadang-kadang kalau ini masih mending, ini udah dipotong-potong. Kadang-kadang saya suka beli yang bongkahan besar, tapi kadang-kadang juga ruginya adalah pas waktu kita potong berkapur. Itu rasa sakitnya itu di sini. Pak, lihat-lihat ya Pak ya. Pemirsa, biasanya kalau kita mau berburu, ada satu senjata rahasia yang harus selalu dibawa. Selalu taruh senjata rahasia di sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahannya itu crack atau retak atau enggak, berkapur atau enggak. Nah, ini dia. Oh, gaya banget, bisa jadi berapa cincin. Kayaknya bahannya lumayan. Nih, nyan manteng Bang. Ini bahan yang aku dapat. Seru banget. Ini lavender, batu raja. Keren kan? Bukan hanya Helmalia Putri yang keranjingan berburu batu dan mengkoleksinya. Komedian Opi Kumis pun memiliki kegemaran yang sama. Khusus kepada pemirsa Intens, Opi memperlihatkan seluruh koleksinya. Bahkan dia rela keliling ke rumah tetangganya untuk melihat koleksi batu mereka. Oh, gelap-gelap begini nih pada gosok batu. Nah, ini ada Pak Jeki. Pak Jeki ini salah seorang, nah lihat kan tangannya bergerak aja nih. Nah, tuh. Ada yang pakai bungkusan rokok, ada yang pakai abu rokok, segala macam tuh. Lihat. Nah, di sini nih dari jam 9 malam sampai jam 1 malam semua urusan tangannya bergerak. Pak Jeki lagi gosok batu apa nih Pak Jeki? Yaman, akik yaman. Apa? Akik yaman. Akik yaman. Sebetulnya tembus semua nih. Semua bener. Tapi Mas Min nggak tahu nih batunya apa. Belum tahu, nggak tahu deh. Kalau yang ini nih, ini apa ini? Pemirsa Intens, ini semua koleksi batu cincin punya gue nih. Cuman di sini kalau gue sih terus terang aja ngumpulin batu cincin ini sebetulnya properti buat gue syuting. Jadi kadang-kadang kan gue syuting suka jadi dukun, suka jadi preman, suka jadi macem-macem lah karakter perannya ya. Cuman, nah keperluan batu-batu ini gue kumpulin memang nggak jauh-jauh nih di kampung gue nih daerah Cililitan nih. Memang banyak teman-teman yang hobi batu. Jadi dari tangan ke tangan aja ada yang 150.000, beli yang 50.000.
beli yang bahan kita bikin. Jadi semata-mata cuman buat properti syuting aja, apa namanya perlengkapan. Ada sebagian tapi nggak semua. Kayak contohnya satu nih, nah nih yang ini nih. Ini banyak juga yang bilang, beberapa orang bilang nih bulu macan katanya. Tapi kalau gue lihat dari coraknya memang agak mirip-mirip bulu macan, dia stylenya agak main gitu. Nah, nih. Jadi nggak semuanya batu gue tahu. Jadi ada sebagian-sebagian aja. Ini kan kebanyakan di sini kayaknya apa nih, akik ya. Nih kayak ini nih dia nih. Nah. Setiap padat kan ada isinya gitu. Nggak ada. Oh ini dihuni sama nenek-nenek nih Bang Opi. Masuknya dari mana batu kecil segini nenek-nenek dalamnya. Jadi gue kadang-kadang juga suka mikir. Soal demam batu, setiap selebritis memang punya gaya tersendiri menyikapinya. Bila Opi Kumis dan Helmalia Putri hanya sebatas berburu dan mengkoleksi, lain halnya dengan Tasya Tania. Artis yang satu ini justru melirik sisi lainnya. Tasya dan keluarganya sudah menekuni bisnis batu, khususnya dalam hal sertifikasi sejak 2011. Tak heran kalau ia pun paham betul mengenai jenis batu dan kadar kualitasnya. Begitu pula perkembangan harga dan pemburunya. Sekarang aku lagi berada di GEM Research International Lab atau yang biasa disebut GRI Lab. Ini tempat apa ya? Semacam tempat pemeriksaan batu. Ya, mengingat di Jakarta, di Indonesia bahkan sekarang tuh batu akik, pokoknya batu permata, batu mulia tuh lagi ngetren banget di Indonesia. Jadi sekarang aku pengen kalian lebih tahu lagi tentang batu permata dan batu mulia. Sekarang aku udah ada di sini dan aku pengen ngajak kalian untuk kenal lebih dekat lagi ke batu mulia. Ikutin aku yuk. Harga batu ini tuh sama sekali nggak ada standarnya gitu loh. Beda kayak emas atau kayak berlian itu ada standar walaupun batu tapi dia beda kelasnya, ada standarnya. Kalau batu permata tuh nggak ada, itu uniknya. Sama kayak orang main burung tuh, nggak ada harganya, gaib harganya. Makanya di sini penting banget ketika kita beli batu kita tahu, kita pasti batunya batu apa. Lepas dari kisah belah batu giok di Aceh dan demam batu di kalangan selebritis, Ashanty mengajak Arsy sang buah hati pijit dan renang untuk melatih otot motorik. Benarkah Ashanty ketakutan melihat Arsy dicemplungkan ke air? Benarkah Ashanty merawat Arsy seperti dirinya yang sudah jalani perawatan sejak kecil? Simak hanya di Intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Niki Kusmarini akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Setelah kisah 20 ton batu giok di Aceh, maka inilah kisah Ashanty yang untuk pertama kalinya mengajak sang buah hati lakukan baby spa dengan cara pijat dan renang untuk melatih otot motorik. Lantas seperti apa ketakutan Ashanty saat melihat Arsy dicemplungkan ke air? Lalu benarkah Ashanty mulai membiasakan Arsy lakukan perawatan dari sejak kecil?